Dalam hidup jutaan orang memiliki banyak impian tapi mereka lupa untuk memiliki rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak orang ketika ditanya impiannya apa, itu banyak banget sebutnya. Ada yang ingin A, B, dan C. Tapi ketika kita tanya lagi, lalu apakah rencana untuk mewujudkannya sudah dibuat? Itu biasanya banyak yang bingung. Nah sama nih, ketika orang memiliki impian untuk sukses budgeting, untuk sukses dalam challenge nabungnya, tapi orang tuh lupa membuat rencana. Nah, rencana itu bukan hanya sekedar ditulis ya teman-teman, tapi dipelajari, direview, dan selalu membuat progres ya. Karena kalau rencana kita lakukan langsung 200% bahkan ya, ibaratnya di awal-awal menggebu semangat, itu ketika menurun bakalan susah lagi ngebangunnya. Nah, kadang-kadang untuk memulai itu susah, tapi mempertahankan jauh lebih susah. Jadi kalau menurut Munai pribadi, memulai susah, tapi mempertahankan konsistensi itu yang jauh-jauh lebih susah. Kalau menurut teman-teman yang lebih susah apa? Nah sebenarnya kalau dalam memulai itu kita yang butuh bukan kesempurnaan, tapi hati istimewa untuk terus-menerus belajar. Karena dalam hidup kita nggak boleh ngerasa dua hal ya, merasa pintar dan merasa berjasa. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kita kayak ngerasa, tuh kan kalau nggak ada aku, kamu mah bukan apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngerasa kayak gitu ya teman-teman. Semua ya alhamdulillah di private class tuh banyak yang udah lunas hutangnya, banyak yang budgetingnya sukses, banyak yang alhamdulillah nih kemarin setor ke Japri Bun Ai gitu. Bun Ai alhamdulillah THR aku rampung, sekarang tinggal sisa untuk ongkos mudiknya aja. Nah itu happy banget. Sekali lagi bukan karena jasanya SMC, tapi emang karena Allah udah memilih teman-teman diberikan hidayah kayak gitu sih. Hidayah udah kayak rahasia ilahi ya Bun Ai. Oke, jadi lanjut yuk, kita mau ngatur gaji nih, income 4 juta. Ayo siapa nih yang income-nya 4 juta sebulan? Merapat ya. Tapi kalau income-nya nggak 4 juta juga nggak apa-apa, karena Bun Ai mau ngebahas dengan dua versi nih, yaitu versi melankolis dan versi koleris. Kapan-kapan kita mix ya antara sanguinis dan pragmatis. Nah seru juga sih kalau untuk ngebahas kepribadian. Tapi sebelum lanjut, Bun Ai mau info dulu ya, apapun yang Bun Ai sajikan di hari ini adalah hasil survei dan baca kami, informasi yang kami gali dari banyaknya case di Smart Mom Class. Kan kalau di private class tuh memang kita detail mintanya, mulai dari budgetingnya, mulai dari cicilannya berapa kali, mulai dari kesulitannya, sehingga kita bisa merangkum nih, oh nih orang kepribadiannya A, kepribadiannya dominan B, jadi kita lebih mudah untuk mensiasatinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang pertama di sini, Bun Ai mau ngebahas kalau kepribadian kamu melankolis. Contohnya ini nggak enakan, terbawa rasa dan mudah mood swing. Mood swing ini nggak kayak koleris. Nanti kita bahas lagi sih koleris. Kalau melankolis itu lebih cenderung kadang tiba-tiba marah, terus tiba-tiba tuh kayak, aduh, udah deh gitu ya. Mau tobat lagi, mau baik lagi, mau sabar lagi. Nah kalau di dalam budgeting ya, melankolis ini tiba-tiba dia bisa boros, tapi untuk baliknya lagi tuh lebih mudah ya. Tapi punya kelemahan yang tadi nggak enakan. Biasanya melankolis tuh nggak enakannya lebih ke arah kalau diminta sama orang-orang yang dia sayang. Beda nih, koleris ada nggak sih nggak enakannya Bun Ai? Ada juga, tapi dia lebih kepada empatinya, jadi kayak lebih ke sosialnya kalau koleris tuh. Jadi sama-sama punya porsi nggak enakan, cuma beda lorongnya gitu ya teman-teman. Nah kalau kasus 4 juta per bulan dengan kepribadian kamu yang dominan koleris, Bun Ai menyarankan tetap membuat anggaran bulanan, tapi gunakan tabungan pasti, entah itu logam mulia atau kamu bikin tabungan berjangka. Pokoknya bagaimana caranya kamu harus memanipulatif. Ya udahlah ya. Emang kalau belibet kan langganannya Bun Ai, udah nggak usah diulang lagi. Karena Bun Ai dubbing di jam berapa? Jam 6 teman-teman. Tinggal nunggu maghrib sholat langsung upload ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, jadi di sini Bun Ai menyarankan untuk tabungan pasti, baik logam mulia atau tabungan berjangka. Nominal yang kami sarankan pastinya sesuaikan dengan cicilan kamu. Nah kalau cicilannya udah terlalu banyak, Bun Ai udah pernah bikinin videonya, silahkan ditonton aja untuk mensiasati hutang yang cenderung jauh lebih banyak.
Nah, di sini untuk dana tak terduga siapin dulu 500.000, save di awal itu 500.000. Boleh langsung pakai instrumen tabungan berjangka atau pakai logam mulia itu juga boleh. 0,5 gram sebenarnya agak mengkhawatirkan. Kalau Bun sarankan boleh belinya 2 bulan sekali ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau langsung dibeli juga it's okay. Yang kedua, di sini bikin budgeting. Contohnya belanja bulanan 300.000, sayuran 600.000, listrik 200.000, pulsa 100.000, beras 150, bensin 500, sedekah 100.000, hiburan 150, gas dan lain-lain 100.000 rupiah. Totalnya 2.200.000. Nah, budget untuk cicilan atau SPP anak itu 800.000 ya teman-teman. Kalau ternyata lebih dari 800.000, boleh diambil dari saving di awal atau dari dana tak terduga di awal. Ya tinggal di-combine aja kayak gitu. Nah, pertanyaan Bun Ai, kadang-kadang Bun itu suka ngeliat teman-teman yang bikin budgeting, tapi suka nggak nulis ongkos suami. Wallahu a'lam bishawab nih ya, apakah nggak termasuk ongkos budgetingnya? Atau emang lupa nih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin gaji, kita tuh harus paham ada gaji bersih, ada gaji kotor. Jadi kalau gaji bersih tuh berapa sih bener-bener gaji kita dipotong sama transport, dipotong sama kewajiban. Kalau udah gitu baru dia dikelola, sehingga kita tuh termanipulatif lah. Kalau menurut Bunda pribadi, kita tuh jadi mikirnya, oh gaji aku tuh sebenarnya misalnya terima 15 juta, cicilan dan lain-lain tuh 9 juta. Oh ya udah berarti gaji aku cuma 6 juta. Nah, itu yang dipikiran, gaji 6 juta, sehingga nggak mudah untuk ngambil cicilan berikutnya. Kalau kita pikirannya gaji aku 15 juta ini, masa nggak sanggup sih sebulan cuma 800.000, nggak sanggup sih sebulan cuma 700.000. Nah, itu udah termanipulasi ya teman-teman. Oke, jadi ini yang menurut Bun pribadi adalah cocok untuk melankolis, menggunakan tabungan pasti dan anggaran bulanan. Nah, untuk ngisi sinking fund boleh nanti aja di sisa anggaran ya. Jadi jangan di awal-awal udah langsung dimasuk-masukin si sinking fundnya. Kecuali punya income tambahan. Kalau nanti di tengah perjalanan ternyata butuh uang dadakan, bisa pakai income tambahan. Tapi kalau nggak ada income tambahan sih saran Bun sinking fund di akhir bulan aja. Kecuali ya yang 800.000 itu nggak kepake. Jadi gajinya emang 4 juta, murni nggak punya cicilan, ya udah yang 800.000 silahkan teman-teman masukin ke sinking fund. Nah, pejuang sinking fund juga jangan lupa ya, jangan sampai teman-teman tuh seolah-olah nabung padahal jajan. Jajan terorganize dengan baik. Nggak apa-apa kalau misalnya udah ada dana darurat, cuman kalau belum mendingan fokus ke dana darurat. Oke, lanjut ya. Coba pegangan. Bunda mau ngebut nih sedikit. Pegangan ya, soalnya udah sore. Mudah-mudahan tetap bisa upload ya. Sebelumnya Bunda minta doa ya sama teman-teman, karena hari ini mama Bunda itu lagi dirawat di rumah sakit, dan insya Allah tuh hari Selasa pengen operasi mata. Mudah-mudahan lancar, nggak ada hambatan, dan mama bisa diberikan kesehatan seperti sedia kala. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, kalau ngomongin anak, ngomongin orang tua udah langsung kayak melo ya, melankolisnya keluar. Jadi awalnya sebenarnya dulu nih kalau ngomongin kepribadian, Bun itu cenderung melankolis loh. Bahkan dulu waktu SMP sering diceritain sama kakak-kakak gitu ya, cuman kayak digoda-godain tuh bisa nangis. Jadi sebenarnya kepribadian tuh bisa kita manage juga kok. Di kondisi mana nih kita harus melankolis, di kondisi mana nih kita harus koleris, di kondisi mana nih kita pragmatis dan sanguinis. Pastinya itu butuh latihan. Jadi di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang pintar sama sekali, cuma masalah jam terbang aja. Ada yang jago banget sama rebahan, biasanya jam terbangnya emang udah keren banget di rebahan. Ada yang jago banget sama boros, nah biasanya jam terbangnya untuk boros tuh luar biasa. Oke, kita lanjut ke budgeting 4 juta untuk si koleris. Nah, kalau koleris sendiri dia kan tegas tuh sama pendirian. Dia juga penuh semangat, suka tantangan, tapi kekurangannya si koleris tuh tidak detail. Biasanya dia akan lemah tuh untuk nyatet-nyatet setiap bulan. Awal-awal sih iya, tapi sekali jajan dicatat 2-3 kali tuh dia kayak malu sendiri, nggak mau nyatet. Ujung-ujungnya dia tuh nggak bakalan konsisten untuk nyatet, karena memang orang-orang koleris nih cenderung penuh semangat tapi nggak teliti, ceroboh, buru-buru. Nah itu ya, jadi kita harus paham dulu nih untuk kepribadian masing-masing teman-teman. Nah kalau kayak gini, Bun lebih menyarankan untuk satu, menabung random dengan jumlah tertentu. Sebagai contoh diacak-acak, nanti kalau udah penuh 10 juta, nah koleris tuh tertantang, wah gimana caranya nih biar cepat penuh.
Kalau pakai metode amplop tuh dia bakal kayak ngelihat aduh 50 lama banget ya. Dia bakalan boring tuh teman-teman. Beda ya, kalau tadi si melankolis tuh mood swing, kalau koleris itu kalau udah moodnya turun ngembaliinnya susah. Kalau si melankolis tuh kalau udah turun ngembaliinnya tuh jauh lebih mudah. Makanya kalau nggak dipinter-pinternya saat ini nih, orang-orang koleris tuh bisa aja punya sifat pendendam. Kayak gitu teman-teman. Boleh nggak sih Bunda pendendam? Boleh. Kalau untuk kejahatan jangan sampai aku boros lagi dendam, pokoknya aku nggak boleh gagal boros. Nah itu boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain kayaknya jangan ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pakainya metode mingguan. Nanti Bunda bantu ya untuk ngebagi-bagi per weeknya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman di luar sana. Selanjutnya kalau bisa, hai koleris, sini kamu. Jangan food prep ya. Soalnya kamu tuh kalau food prep bosenan. Udah beli awal-awal, oke, aku harus makan masakanku sendiri. Ujung-ujungnya apa? Malah nanti yang udah dibeli tuh nggak dibelanjain, kamu malah sibuk aja pengen belanja yang lain. Selanjutnya, catatnya tuh sekaligus. Jadi ketika kamu gajian nih, bayarin dulu deh kewajiban-kewajiban. Pokoknya catet semua kewajiban termasuk bener ya. Mudah-mudahan nggak belibet. Kalau ada kondangan di bulan tersebut yang secara hilal ya kamu cukup makan budget, kayak misalnya kondangan sama orang-orang tuh masih bisa 50-100 ribu, ini karena yang kondangan tuh saudara mungkin bisa lebih dari 200 ribu, 500 ribu. Nah itu masukinnya ke kewajiban ya Besti, jangan dimasukin ke dana tak terduga, nanti mikirnya uangnya kemana-mana habis, padahal mah emang udah pasti keluar. Nah selanjutnya di sini kalau gajian 4 juta kita taruh dulu nih dana tak terduga 500, pisahin di amplop terpisah, lalu cicilan atau kewajiban maksimum di 800 ribu. Terus nabungnya gimana? Yaitu ya yang tadi Bunda bilang, koleris kamu nabungnya nabung random dari sisa anggaran aja. Kecuali nggak ada cicilan atau kewajiban, 800-nya bisa kamu masukin ke tabungan kamu. Nah untuk membagi dari 2,7 ini, week 1-nya 700 ribu, week 2 500, 3 dan 4 400 ribu, week 5 700 ribu. Tapi week 5 ini kondisional. Kalau ternyata week 1, week 2, week 3, week 4 kamu kurang, kamu nyomotnya jangan dari misalnya gini, week 1 kurang, kamu jangan nyomot week 2, kamu langsung aja nyomot dari week 5 ya teman-teman. Sehingga nanti di akhir-akhir nih koleris bakalan kayak, waduh uang aku di amplop kelima tinggal 400 ribu. Nah bakalan ngusahain gimana caranya sih 400 ribu ini cukup sampai gajian. Karena kamu punya tantangan, makanya kamu bakal tertantang banget untuk tetap cukup sampai gajian. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman ngebantu gak sih kalau Bun Ai bikin budgeting ala-ala kepribadian kayak gini? Kalau ngebantu, bantu ya komentar di kolom komen sehingga Bun Ai tahu. Atau misalnya nggak usah Bun Ai, bikin biasa aja, it's okay, nggak apa-apa. Nah ini aja sih sebenarnya bisa Bun Ai sharing di hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sehat-sehat, selalu happy, bahagia, nikmati proses, jangan stres. Yang paling penting kita harus selalu berprogres. Aduh, peluk jauh deh dari Bun Ai. Pokoknya mohon maaf belum bisa sapa-sapa, tapi percaya semua komentar teman-teman selalu Bun Ai baca. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tag untuk teman-teman kamu yang gajian 4 juta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.